Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Cat. Film ini menceritakan tentang wanita bernama Cat yang menuntut balas dendam setelah dia diracuni oleh seseorang. Ia memiliki waktu selama 24 jam untuk mencari dan menemukan orang tersebut, sebelum akhirnya racun itu menyebar di seluruh tubuhnya. Bagaimana keseruan selanjutnya? Mari kuy. Cerita akan berfokus kepada seseorang wanita yang bernama Cat. Cat adalah wanita yatim piatu yang sudah sejak lama ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mati dalam kasus pembunuhan. Hingga Cat bertemu dengan seorang yang bernama Vector atau biasa dipanggil V. Si V inilah yang mengurus dan membesarkan Cat. Cat dilatih oleh V untuk tidak jadi wanita lemah. Hingga Cat menjadi seorang pembunuh bayaran dan penembak jitu yang baik. Di dalam sebuah truk kontainer, Cat bersama V sedang bersiap-siap untuk menjalankan tugas. Cat diberi tugas untuk membunuh personil Yakuza. Lalu, Cat menjalankan aksinya dengan cara memperdaya dua orang penjaga. Tidak lama datang target tersebut, namun di tengah aksinya, Cat melihat si target bersama anaknya, di mana dalam organisasi Cat, bila ada anak kecil tidak boleh membunuh, karena itu akan berdampak negatif kepada si anak kecil itu. Anehnya, pusat kontrol organisasi tersebut malah tetap menyuruh Cat untuk menjalankan penembakan kepada target. Sepuluh bulan berlalu, Cat saat itu menginginkan hidup normal seperti orang lain. Cat tidak bisa merupakan kejadian sewaktu di Osaka dulu. Cat lalu berbicara kepada V. Cat ingin pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Namun masih ada satu target lagi yang harus Cat jalankan. Jika berhasil, maka tugas Cat sudah selesai. Pada malam hari, Cat bertemu dengan seorang pria yang bernama Stephen. Cat dan Stephen melakukan icip-icip manja di sebuah apartemen. Tak lama Cat mendapatkan pesan bahwa target terakhirnya sudah ada di dekatnya. Lalu Cat menjalankan tugasnya. Di sebuah atap gedung, Cat membidik target terakhirnya. Namun saat pelatuk akan ditarik, tiba-tiba Cat merasa sangat pusing. Sampai akhirnya tembakan Cat meleset dan hanya terkena pengawalnya. Cat lalu kabur karena pengawal target terakhirnya mengetahui posisi dari Cat. Oh iya, saya perkenalkan dulu, ini adalah Kijima. Dia adalah kakak dari personil Yakuza yang dulu dibunuh oleh Cat. Kijima adalah target terakhir dari Cat. Lanjut ke seorang Cat yang tubuhnya terlihat semakin memburuk sampai membuatnya muntah-muntah. Cat lalu lari membawa mobil seorang jamet Jepang yang nyentrik. Ada adegan kejar-kejaran di situ, sampai Cat merasa pusing kembali dan Cat mengalami kecelakaan. Cat lalu terbangun di rumah sakit. Cat diberitahu dokter dirinya terkena racun radioaktif bernama polonium-204, di mana jika seseorang terkena racun polonium, kesempatan hidupnya hanya 24 jam saja. Efek dari polonium tersebut kepada manusia adalah munculnya darah di bagian kulit seperti halnya kanker stadium akhir. Cat lalu teringat ketika semalam meminum bir bersama Stephen, yang ternyata bir itu telah dimasukkan racun polonium-204 oleh Stephen. Cat langsung bergegas untuk pergi ke tempat Stephen. Tak lupa, Cat meminta paksa dokter untuk membuat obat sementara atau obat tahan sakit agar Cat bisa menjalankan aksi balas dendam terhadap orang yang telah meracuni dirinya. Cat lalu ke tempat kediaman Stephen yang ternyata Stephen sudah memiliki istri. Cat menanyai Stephen kenapa dia meracuni dirinya, dan Stephen berkata bahwa dia disuruh oleh orang yang bernama Kazuo Sato. Dia mengelola klub Yakuza dan merupakan kelompok dari Kijima. Setelah mengetahui dalang dari semua itu adalah Kijima, Cat langsung menemui V. Dia menanyakan informasi tentang Kijima, namun V tidak mengetahuinya. Namun, V hanya mengetahui bahwa Kazuo Sato akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Black Lizard. Tidak berlama-lama, Cat pergi ke tempat bernama Black Lizard untuk bertemu dengan Kazuo Sato, karena mungkin dia tahu di mana keberadaan Kijima. Setelah sampai di tempat itu, Cat ada sedikit perlawanan dari pengawal Kazuo Sato. Dia dapat menghabisi semua pengawal Kazuo meski mereka semua lumayan banyak. Namun di sana Cat tidak mendapatkan informasi keberadaan Kijima. Cat hanya dapat informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Anichan mungkin tahu keberadaan Kijima.
Lalu Cat pun mendatangi Ani-chan. Ketika dia melihatnya, dia langsung teringat kepada kejadian di Osaka 10 bulan yang lalu. Yang ternyata Ani-chan adalah anak kecil dari Kentaro, orang yang Cat bunuh di Osaka. Lalu Cat membawa Ani dan menanyai di mana Kijima berada. Namun Ani-chan tidak mengetahui keberadaan Kijima. Meski Ani adalah keponakan Kijima, Ani tidak pernah bertemu dengan Kijima. Setelah kejadian di Osaka 10 bulan yang lalu itu, Ani berkomunikasi dengan Kijima hanya lewat telepon dan itu pun tidak berbicara langsung dengan Kijima, melainkan dengan Renji, penasihat utamanya. Di sisi lain, Renji sudah mengetahui bahwa Ani-chan sedang dalam bahaya. Namun ada udang di balik batu. Renji ternyata menginginkan kekuasaan Kijima. Jika Ani mati dan Kijima mati, Renji akan mewarisi semua kepunyaan Kijima. Karena jika mereka berdua mati, tidak ada lagi garis keturunan dan Renji pun memerintahkan Shinjo, tangan kanannya, untuk menemui Cat dan membunuh Ani-chan. Ani-chan disekap oleh Cat di sebuah toilet. Sementara di luar, Cat sedang bertarung tembak-tembakan melawan Shinjo dan semua pengawalnya. Cat menghabisi satu persatu orang-orang Shinjo, dan Ani berusaha keluar dari sekapan di dalam toilet. Sudah keluar, Ani langsung bertemu dengan Shinjo, namun bukannya dibantu, Ani malah ditodong pistol oleh Shinjo. Shinjo akan membunuh Ani, namun Cat menyelamatkannya dengan kekuatan pistol yang dia punya. Cat lalu menyuruh Ani pulang karena menurut Cat, Ani tidak ada gunanya lagi, namun Ani terus mengikutinya. Sampai akhirnya Cat mendengarkan cerita Ani yang sekarang sudah tidak punya apa-apa karena saudaranya pun berniat ingin membunuhnya. Hal itu membuat Cat teringat masa lalunya yang dia juga seorang yatim piatu yang tidak mempunyai siapa-siapa, dan akhirnya Cat mengajak Ani bersamanya. Di sebuah tempat makan, Ani belum mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Cat. Ani mengira ayahnya dibunuh oleh pamannya yaitu Kijima. Ani juga memberitahu jika Cat ingin mengetahui Kijima, Cat harus terlebih dahulu menemukan Renji, penasihat utamanya. Namun untuk mencari Renji terlebih dahulu, Cat bisa menemui pacar laki-lakinya Renji terlebih dahulu yaitu Jojima, dan Ani tahu tempatnya di mana. Lalu Ani dan Cat pun akhirnya melakukan penyamaran ke tempat Jojima. Ani yang menyamar sebagai anak kecil yang meminta pertolongan dari orang jahat, sementara Cat masuk melalui pintu belakang. Saat bertemu, Jojima diintimidasi oleh Cat untuk memberitahu di mana keberadaan Renji. Namun Jojima tidak memberitahunya. Malah Jojima berusaha melawan Cat saat Cat tengah lengah. Pistol yang dipegang Cat terjatuh tepat di depan Ani. Cat lalu bertarung dengan Jojima, sedangkan Ani berusaha membantu Cat dengan cara mengambil pistol yang terjatuh. Walaupun Ani tidak tahu cara menggunakannya, namun mereka berdua akhirnya bisa menumbangkan Jojima. Tapi Cat tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Jojima. Akhirnya mereka berdua harus mencari sendiri petunjuk keberadaan Renji. Di HP milik Jojima ternyata bisa melacak kemana Renji akan pergi. Tidak disia-siakan, Cat lalu pergi menuju tempat Renji. Di perjalanan Renji ketahuan oleh Cat. Dua pengawal Renji mati dan Renji ditanyai di mana keberadaan Kijima. Namun Renji tidak mengetahuinya. Renji hanya memberitahu kalau Kijima sedang berada di antara keluarga. Kata berada di antara keluarga itu adalah sebuah kode dari keluarga Kijima, dan Ani mengetahui di mana Kijima berada. Setelah sampai tujuan di tempat Kijima berada, ternyata Kijima sudah mengetahui bahwa Cat akan mendatanginya. Kijima bercerita bahwa dirinya telah dikhianati oleh Renji. Seperti yang tadi saya katakan, Renji ingin mempunyai apa yang Kijima punya, dan Kijima memberikan sebuah foto kepada Cat. Foto itu menunjukkan bahwa ternyata Renji dan Vi bersekongkol. Renji ingin Kijima mati dan Vi juga akan membunuh Cat jika Cat sudah menyelesaikan tugas terakhirnya yaitu membunuh Kijima. Di sisi lain, Ani didatangi oleh Vi. Vi menceritakan kepada Ani bahwa yang membunuh ayahnya adalah Cat. Dan saat itu terdengar suara tembakan, lalu keluar Cat dari rumah itu. Namun Ani terlihat sangat dendam kepada Cat dan menembak Cat. Ani lalu ikut bersama Vi ke tempatnya. Di tempat Vi, ternyata di sana udah ada Renji yang membuat Ani curiga. Ani mendengarkan percakapan Vi dan Renji dan mengetahui bahwa dalang dari semuanya adalah Renji dan Vi. Di sisi lain, Cat ternyata belum mati dan Cat ternyata tidak membunuh Kijima. Di situ Cat mengamuk. Dengan obat imun yang terakhirnya, Cat berniat membalas perbuatan Vi kepadanya. Anak buah Vi yang dibekali dengan senjata canggih membuat Cat kewalahan.
Cat sempat tak berdaya karena racun sudah sangat merusak organ tubuhnya. Di sisi lain, Renji menantang Kijima untuk adu pedang, namun pertarungan itu hanya sebentar saja dan Renji mati kalah oleh Kijima. Setelah berusaha keras untuk menghabisi semua anak buah Vi, akhirnya Cat bertemu dengan Vi. Vi menyandra Ani, menodongkan pistol ke kepala Ani. Di situ Cat terlihat meminta maaf kepada Ani karena kejadian di Osaka. Dan Vi berusaha mengelabui Cat dengan berkata selama hidupnya Vi tidak pernah menyayangi siapapun kecuali Cat. Namun Cat tidak terkelabui dan mereka pun saling tembak-menembak. Namun endingnya naas, tak lama Cat pun tewas karena racun dari tubuhnya sudah menyebar.